Kali ini kita kedatangan TWS dari brand PX. Tapi setahu gue brand ini tuh jualan peripheral laptop atau power station. Tapi gimana ya hasil suara dari brand yang ngeluarin power station dan peripheral laptop ini? Dengan harga 150 ribuan, kalau fitur yang dijanjikan oke sih, punya Bluetooth 6.0 dan ukuran budsnya ini lightweight banget serta bergaransi 2 tahun pembelian. Mari kita bahas lengkapnya dan putar intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel High Tech. Suara saya memang lagi begini. Ya, saya lagi serak. Ini mau ngomongin TWS dari brand PX. Ya, begitulah pokoknya. Ini adalah TWS dengan tipe tangkai dengan seri Q60i. Gue terima kasih sama brand PX yang udah ngirimin TWS ini dan support video ini juga. By the way, gue mau yeping sedikit ya. Kalau brand PX ini tuh top omen gue untuk peripheral laptop. Mungkin udah dari kapan tahu ya rilis untuk kategori per audioan. Mungkin juga nggak terdengar dari radius gue. Kalau dilihat dari marketplace-nya, ternyata tuh emang udah banyak banget gitu ya pilihan TWS-TWS-nya yang mereka tawarkan. Anyway, untuk TWS Q60i ini dibanderol di harga 150 ribuan aja. Ada 2 varian warna yang bisa kalian sesuaikan dengan preferensi kalian. Ada warna putih, ada warna hitam. Gue lebih suka warna hitam karena gue pribadi orangnya suka sembarangan naruh, jadi biar nggak cepat kotor. Kalau mau cekot, langsung aja klik tag produk yang muncul pada video ini ya. Oke, dari packaging pembelian TWS ini nampaknya menjanjikan banget ya. Tapi ada hal aneh nih yang gue temuin. Belum dibuka TWS ini tuh udah nyala lampu indikator pada buds-nya. Sumpah cok, ini hal aneh apa ya? Ini packagingnya sangat menarik sekali. Tiba-tiba ada LED yang nyala dan tembus. Wow, PX mantap sekali. Ternyata saat gue buka emang buds Q60 ini tuh nggak di dalam case-nya. Mungkin kesenggol atau nggak sengaja kena sensor touch-nya, jadi ya udah nyala gitu. Di dalam paket pembelian sudah dapat beberapa ukuran ear tips dan unit TWS Q60i ini. Kita omongin dari segi desain case-nya dulu ya. Untuk case-nya gue lumayan amazed sama bentuknya. Untuk harga 150 ribuan ternyata case-nya tuh lumayan niat banget. Bukan sekedar pop-up ke atas, melainkan pop-up case-nya tuh hampir setengah body dari case. Pada material case-nya terasa full di cover dengan bahan plastik. Tapi di sini gua nggak bisa ngomong kalau ini ada campuran plastik apps karena sedikit terasa kopong gitu ya di beberapa bagian. Kalau di bagian body saat kita sentuh terasa lumayan solid. Lalu dari bagian bentuknya ada beberapa lekukan yang bisa ngasih aksen motif pada case ini. Jadi nggak sekedar ya bentuk X-shape aja yang disematkan pada PX Q60 ini. Lalu di bagian depan ada lampu indikator yang menyala jika kita masukkan kedua buds pada charging case. Ini membantu banget ya untuk kita tahu kondisi baterai masih full atau harus kita charge. Untuk pengecasan pada case, Q60 ini pakai sistem pogo pin. Jadi lebih rigid aja kalau misalkan kalian lagi ngisi di dalam case. Misal nih, gua goyang-goyangin, nggak gampang lepas. It's a good system for TWS 150 ribuan menurut gue. Pada case juga ada penanda emboss right and left, biar kalian nggak ketuker ya kalau taruh posisi buds kalian. Jadi harus baca ya nih warga Indonesia. Pada pengisian daya sudah menggunakan port Type-C pada bawaan charging case. Dari PX sendiri tuh nggak ngeklaim ya durasi pengecasan itu berapa lama. Tapi menurut klaim mereka bisa 1 week free charging dengan pemakaian nonstop hingga 6 jam per hari. Bebas pemakaian hingga 7 hari. Oke lanjut, bagian earbud PX Q60 ini memiliki berat kurang dari 7% dari earphone pada umumnya ya. Nyaman dipakai dalam jangka waktu lama. Earbuds dengan desain tangkai gini emang kadang ada yang beratnya tuh bikin area kuping terasa pegal. Untuk PX Q60 ini dengan pemakaian 3 jam masih nyaman-nyaman aja gitu menurut gue. PX juga ngeklaim ya Q60 ini tuh pakai Smart Taiwan IC teknologi, support teknologi IC Taiwan dengan Bluetooth 6.0. Disematkan juga sensitif tinggi 110 kurang lebihnya tuh 5 desibel. Support codec yang berjalan di TWS ini adalah SBC dan ESC. Menurut klaimnya, distorsi pada player yang berjalan ini bakalan ultra rendah. Yang paling gue suka di PX Q60 ini buds-nya yang dipakai bisa 14 jam. Which mean ini commuting friendly banget ya. Kalian berangkat kerja, pulang kerja nggak bakalan takut dikit-dikit ngecas. Dipakai saat bekerja 8 jam juga masih aman-aman aja. Charging case-nya juga menawarkan durasi pemakaian bisa selama 42 jam saat kita sedang berpergian jauh. Untuk mic pada buds, ada 2 buah crystal clear yang dapat menyaring suara bising di area sekitar kalian. Biar suara kalian ketika nelpon lebih jernih di lingkungan mana aja. Coba ya, kita tes nih langsung aja si mic PX Q60
I ini. Sekarang kita ada di luar ruangan indoor, ini ada di teras rumah gua. Bener-bener ini teras ini. Jadi sebenarnya ada suara burung, ada suara orang nyetel radio dangdut. Tapi ini masih dengerin suara dari mic si Saramonic. Kita mau ngetes mic kualitas yang ada pada si PX-Key60 ini. Ya, mari kita tes aja langsung kali ya. Kita pindahin suara mic-nya yang dari Saramonic ke si PX-Key60 ini. Oke, sekarang kita sudah berganti suara dari si Saramonic ke PX-Key60 ini pakai memoris yang ada di memo yang ada di iPhone. Tadi sih sudah mendengarkan hasil audio yang dari si mic ini ya. Ternyata bagusnya dia tidak ada low cut-nya. Nah, ini tuh penting banget di TWS yang sekarang. Kayak kebelakangan lalu kita nyobain TWS tuh ada beberapa fitur low cut yang aneh gitu kan. Jadi ngerasa suara kita mau kenceng mau pelan itu tuh bakalan ke-cut langsung sama si fitur low cut-nya. Tapi kalau ini tuh aman banget, clear hasilnya. Tapi tadi juga ada beberapa ambien di lingkungan ini tuh nggak capture sama sekali. Jadi ini crystal clear mic-nya tuh lumayan bagus gitu. 150 ribuan lumayan bagus untuk di area outdoor. Gue sih nggak bakalan ngetes di area indoor atau kayak gimana, karena di area indoor tuh sangat terisolasi sama suara ambience. Jadi mending kita langsung outdoornya aja langsung. Dan ini adalah hasil suara dari si PX-Key60i ini. Lumayan oke ya. Jadi gitu aja ya pengetesannya. Mari kita balik lagi ke dalam studio. Kalau ngomongin soal pengalaman kualitas audio, gue harus disclaimer di awal kalau ini tuh pure pendapat pribadi dan preferensi sesuai kebutuhan gue. Audionya tuh terasa enak ya, semua layer vokal mid ini tuh terasa jelas. Dibantu lagi dengan ukuran ear tip yang ngepas sama lubang telinga gue, jadi nyaman aja gitu. Keadaan volume 50-70% itu terasa kenceng musik maupun video yang gue play. Jadi nggak perlu nyentuh volume 100% untuk dapat ngedengerin musik yang kenceng. Tapi ada beberapa kondisi genre musik yang ada minusnya. Gue coba play di musik yang beberapa ada distorsinya kayak lagu metal dan lagu rock. Mid layernya itu tuh agak terasa tajamnya di kuping. Jadi lumayan agak ganggu kalau misalkan kalian pakai lama-lama gitu. Hanya gue tuh setting di volume 50-70%. Ini tuh menurut gue angka sweet spotnya gitu. Untuk para basshead dan yang suka bass booster, sayangnya gue mendengarkan bass yang terasa sember di bagian low banget. Jadi agak ganggu ya di musik yang powerful bassnya kayak EDM, DJ itu tuh agak gak ganggu gitu sih sember. Ya secara kualitas audio memang TWS yang budget segini tuh hampir sama semua gitu ya pada umumnya. Pasti ada minusnya dan juga ada plusnya. Overall gue suka banget dengan desain si TWS ini. Ini jadi bentuknya nggak ngebosenin ya. Dan plusnya tuh dia enteng. Walaupun ukuran case-nya ini agak besar. Semisal kita buat gantungan atau ditaruh di saku, ini tuh bakalan besar banget. Tapi gue akuin kalau case-nya ini tuh rigid. Dia digoyang-goyangin tuh nggak gampang lepas dari pogopinya di charging case. Terlebih dia punya Bluetooth 6.0 yang bisa cepet pairing ke device yang udah kita regis di dalamnya. Oke, jadi gitu aja pembahasan kali ini. Saya ucapkan terima kasih sama brand PX yang udah buat Key60 ini. Kalau mau kirimin yang flagship, boleh lah. Kita review lagi. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya, like video ini, dan share video racun ini ke teman-teman kalian. Sampai jumpa di video high-tech selanjutnya. Saya Hendri pamit undur diri dulu. Bye-bye.